Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Nur Aulita dari Prodi Sistem Informasi kelas B dengan NIM 2202011190. Di sini saya akan membuat video tutorial melanjutkan dari materi minggu lalu yaitu tentang tokenisasi. Sedangkan untuk hari ini yaitu materi tentang word frekuensi. Nah, sebelum itu, apa sih word frekuensi itu? Nah, word frekuensi itu adalah proses menghitung seberapa sering sih kata itu muncul dalam sebuah kalimat. Jadi setiap kata yang keluar dalam kalimat tersebut itu dihitung menggunakan word frekuensi ini, begitu. Nah, di sini langkah-langkahnya dalam menentukan menentukan word frekuensi ini tentu saja yang pertama yaitu input. Nah, kita mesti harus memasukkan teksnya ke dalam ke dalam tools yang digunakan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah menginput ada juga tokenisasi. Seperti materi minggu lalu, tokenisasi merupakan memecah teks menjadi pecahan kecil-kecil seperti itu. Jadi setiap kata yang ada di kalimat tersebut dipecah menjadi setiap kata itu dipecah yang ada di kalimat tersebut. Lalu yang ketiga ada normalisasi. Nah, normalisasi ini bertujuan itu untuk mengubah mengubah teks yang mulainya uppercase menjadi lowercase seperti itu dan bisa juga menghapus tanda baca. Nah, selanjutnya setelah normalisasi yaitu menghitung frekuensinya. Jadi menghitung seberapa sering kata tersebut keluar atau muncul dalam sebuah kalimat. Nah, yang terakhir yaitu visualisasi. Nah, di sini visualisasi itu menggunakan grafik seperti nanti mungkin akan saya mungkin ditunjukkan dalam video tutorial saya. Nah, setelah itu di sini saya sudah membuka notebook baru yang saya beri judul Praktikum Word Frekuensi plus Visualisasi. Nah, setelah itu kita akan memasukkan codingannya, teksnya ke dalam Google Colab ini. Saya sudah menyalinnya di Notepad. Saya akan ambil di Notepad. Saya akan ambil di Notepad. Nah, jika sudah mengambil di Notepad, lalu kita akan memasukkan codingan tersebut ke dalam notebook yang sudah saya buka tadi. Nah, seperti ini akan muncul teks codingan yang untuk mengetahui word frekuensi. Nah, di sini ada perintah yang pertama yaitu import library. Di sini menggunakan library NLTK sama seperti praktikum di minggu lalu. Nah, di sini dari NLTK Corpus ini mengimport stop word. Lalu ada from NLTK Tokenize. Di sini kita menggunakan tokenisasi kata. Seperti itu. Nah, setelah itu ada collection, ada import counter. Nah, ini di sini untuk menentukan menghitung frekuensinya
perintah from collection import counter. Nah, jika sudah, lalu eh, yang kedua yaitu unduh data pendukung LTK sama seperti di praktikum minggu kemarin NLTK download ini menggunakan Pungte. NLTK download juga tetap menggunakan Pungtab. Nah, yang ketiga ini yaitu input text. Yang karena ini salinan dari eh Pak Ibad belum saya ganti, jadi mungkin akan saya ganti sekarang. Ini akan saya hapus di bagian awal. Nah, jadi hanya NLP adalah bagian dari artificial intelligence. Saya suka belajar NLP karena menarik dan bisa digunakan untuk analisis teks. Mungkin akan saya tambahkan hmm, dari NLP. Bisa, nah, sudah seperti ini. Lalu, jika sudah, kita masuk ke tokenisasi atau memecah teks menjadi kata. Nah, seperti tadi yang saya bilang, bahwa tokenisasi yaitu memecah teks menjadi per kata. Yang awal mulanya banyak, sama seperti NLP adalah bagian dari artificial intelligence. Jadi akan dipecah menjadi perkata NLP adalah bagian seperti itu. Nah, di sini menggunakan perintah token sama dengan word tokenize. Nah, di dalam kurung ini menggunakan function thanks menggunakan function text dot lower. Lower. Nah, di sini lower ini dia merubah teksnya menjadi kecil karena kebalikan dari upper seperti itu. Nah, di sini yaitu seperti langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Setelah tokenisasi, maka langkah selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi itu bisa hapus tanda baca sama seperti tadi yang saya sebutkan. Hapus tanda baca dan stop word. Seperti kata yang sering diabaikan, seperti itu. Nah, ini stop word sama dengan set, functionnya stop word words dalam kurung Indonesian. Setelah itu tokens clean, ini word. Token Sling ini merupakan bisa dibilang seperti fungsinya normalisasi seperti itu. Jadi word for word in tokens if word is alpha and word not in stop word. Nah, lalu kita masukkan perintah print. Nah, ini token hasil pembersihan, yaitu fungsinya perintahnya tokens clean gitu. Nah, langkah selanjutnya setelah normalisasi yaitu menghitung frekuensi, menghitung frekuensinya. Fungsinya yaitu counter gitu. Jika sudah, lalu menampilkan 10 kata paling sering. Nah, di sini eh, saya akan menampilkan 10 kata yang paling sering muncul dari kalimat yang saya tulis di input text seperti itu. Seperti ini print, terus forward, frag, inward frag, most common 10. Printnya seperti ini. Nah, jika sudah, lalu
Masuk ke visualisasinya seperti itu. Visualisasinya seperti Visualisasinya seperti ini menggunakan function PLT figur. Ini figur gambarnya, gambar size gambarnya. Setelah itu PLT bar, setelah itu PLT title, X label, Y label, dan setelah itu PLT show. Nah, ini untuk perintah yang ke-9 ini visualisasi word cloud. Word cloud ini menggunakan function word cloud sama dengan word cloud dengan width dengan lebar 800 dengan tinggi 400 dan background colornya berwarna putih. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung menjalankan perintah yang sudah dimasukkan ke dalam eh, notebook ini. Kita bisa langsung menjalankan. Oh, sebentar. Oke. Ini, ini dihapus. Sudah kita bisa em, masuk. Kita bisa jalankan perintahnya. Hmm, Kita menunggu. Nah, sudah bisa langsung kita lihat di hasilnya. Nah, hasil dari perintah yang sudah ditulis yaitu ini. Token hasil pembersihan NLP, Artificial Intelligence, suka belajar NLP, menari, analisis, teks, materi NLP, dapatkan semester. Nah, frekuensi kata, eh, kata yang keluar gitu, NLP, ini sebanyak 3, artificial 1, intelligence 1, suka 1, belajar 1, menarik 1, analisis 1, teks 1, materi 1, dapatkan 1. Nah, ini 10 kata paling sering muncul. Nah, hasil dari visualisasinya adalah seperti ini. Nah, dan untuk visualisasi word cloud-nya adalah seperti ini. NLP, menarik, artificial, analisis, belajar, intelligence, dapatkan teks, suka, materi. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.